Om Swastiastu, umat sedharma sani tresno sihin pandita dimanapun berada. Pada kesempatan ini, Lugrayang Pandita menyampaikan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga kita semuanya selalu ada dalam lindungan, ada dalam bimbingan Ida Sang Hyang Pramuwisesa, sehingga kita jauh dari sasab tetumpur gering corona puniki yang sedang berkecamuk, terti maring keluarga serta senantiasa diselimuti rasa kedamaian. Inggih idadane sareng sami dalam kesempatan ini ampur yang pisan semestinya pandita bisa sewanam maring tempat idadane suang-suang, karena kondisi seperti ini ampur yang pisan lewat sosmed puniki hanya bisa menyentuh idadane, mugi-mugi wenten pikenohnyane. Saat hari ini Lugrayang Pandita menyampaikan sedikit esensi yang ada napkala kita merayakan Hari Raya Galungan yang under pressure. Kemenangan di bawah himpitan napi wastana sasab corona puniki atau COVID-19. Inggih idadane sareng sami sani Suksumayang Pandita, sani Kusumayang Pandita taler. Mari kita buka hati kebijaksanaan, di mana semestinya seperti biasa kita begitu bisa nikmatnya merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan dalam hal kemenangan. Namun pada saat ini kita terpaksa sedikit ngeret indriya, ngeret iadnya, artinya kita terpaksa dengan kondisi seperti begini. Mudah-mudahan suatu saat ketika sasab corona puniki sudah berakhir, kita bisa melaksanakan iadnya dengan optimal. Sesungguhnya kalau Pandita sampaikan, kita melihat sejarah-sejarah yang sudah lewat. Di Bali sesungguhnya bukan kali ini saja terjadi hal-hal seperti ini. Di abad 13, 14, 15, 16 itu sering terjadi gering, tetumpur, ataupun terjadi penyakit-penyakit menular seperti ini. Sampai sekarang pun kalau kita melihat peninggalannya masih ada, itu di daerah Jambrane, ada namanya yang disebut dengan Yeh Kutek, di mana pada saat itu sudah mempunyai suatu solusi terhadap penyakit-penyakit yang menular, karena pada saat itu mewabah yang namanya sakit gering agung, atau yang boleh dikatakan sekarang ini penyakit lepra. Pada saat itu lepra itu sangat signifikan penularannya. Maka salah satu solusinya para bijak atau para pengambil keputusan pada saat itu, maka diisolasilah, dijauhkan dari masyarakat ramai. Malahan di situ sudah ada aturan-aturan yang menyatakan bahwa bila hal itu sampai terjadi melanggar ketetapan yang sudah ada, maka bisa dikenakan penalti ataupun padenda atau denda dalam istilah Balinya. Demikian pun kita lihat ada yang namanya lontar-lontar yang disebut dengan anda kecacar itu. Begitu juga Iyame Purwana Tatwa ketika kita menangani orang meninggal dalam kondisi kena penyakit menular. Demikian pula dalam lontar-lontar yang disebutkan dengan cukil daki. Bagaimana aturan-aturan kita bisa mengisolir orang-orang yang terkena penyakit menular, termasuk melaksanakan iadnya itu bila perlu ditunda dulu menjelang sosab gering tetumpur itu sudah berlalu, baru dilaksanakan iadnya secara optimal. Inggih mungguing punika kembali Pandita wantah mengingatkan, mari kita terima dengan hati yang lapang. Jangan sampai lantaran barangkali mungkin kena aturan protokol dari pemerintah kita merasakan kecewa, jangan sampai demikian. Mari kita bersama bersatu antara dharma negara dengan dharma agama, kita satukan.
Mari kita satukan yang namanya bayu, sabda, lan idep. Patitis ikang jenyana samadi. Galang padang Maria kenaning bio paraning idep. Bagaimana kita bisa menyatukan indria kita bersama sehingga kita bisa bersama-sama untuk mengambil solusi yang jernih dalam terhimpit kondisi seperti sekarang COVID-19 seperti begini. Inggih, sapunika sedikit preambul yang Pandita sampaikan berkaitan dengan iatnya ataupun galungan yang under pressure puniki di bawah tekanan sasab corona puniki. Inggih, sane makin ngawitin antuk galungan. Itu dani sareng sami. Sesungguhnya kalau kita lihat galungan itu adalah suatu hari raya kemenangan yang kita bisa rayakan bersama dengan optimum. Kalau tidak terjadi hal-hal yang seperti sekarang ini. Galungan itu mempunyai suatu rentetan-rentetan kejadian sehingga boleh dikatakan galungan itu tidak independen sendirian tok langsung menang begitu. Di situ para leluhur kita sudah membuat suatu rangkaian, untaian perjuangan. Bagaimana kita bisa winner, bagaimana kita bisa menang untuk mencapai kemenangan itu, tentunya tidak sedikit perjuangan-perjuangan yang harus kita lakukan. Pengorbanan yang berupa harta berana, pengorbanan berupa pemikiran, pengorbanan berupa perasaan, terkadang saat kita meneteskan air mata, keringat dan sebagainya demi mencapai kesuksesan. Itulah yang akan bisa sampai dengan kemenangan. Kalau kita lihat galungan kembali, Ida Dani sareng sami, sesungguhnya jauh-jauh sebelum hari raya galungan itu ada yang namanya tumpak pengatag atau istilahnya mungkin yang disebut dengan tumpak pengarah. Payogan Ida Sangyang Sangkare, tumbuh-tumbuhan. Di situ kita sudah mulai melakukan sosialisasi terhadap lingkungan kita di sekitar kita. Ingat nggak doanya pada saat itu? Doa yang sangat simpel dengan bahasa ibu, kaki-kaki, nini-nini, puniki tiang ngaturang hiatnya. Nanti berbuah yang lebat nge, riantukan sebentar lagi hari raya galungan, Mang Dowenten angget tiang laksana yang merayakan kemenangan galungan. Kenten kira-kira doanya, bahasa senya, itu sudah mulai sosialisasi. Sehingga nanti preparation kita untuk menghadapi galungan betul-betul optimum kita bisa lakukan. Demikian pula kalau kita tarik ke sini sampai akhirnya dengan yang disebut dengan Sugihan Jawa, Sugihan Bali, penyekeban, pengejukaan, penampahan, kemudian barulah kemenangan galungan, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi ketika sudah sampai dengan Sugihan Jawa, karena pemikiran orang itu senternya di Bali, sehingga itu Jawa itu dianggap jauh, atau dikatakan bahwa Sugihan Jawa itu adalah bagaimana kita melakukan perjuangan untuk menyucikan Buana Agung yang barangkali jauh dari diri kita. Itulah dianggap Sugihan Jawa itu agak jauh dari diri kita. Segala sesuatu persiapan kita termasuk lingkungan kita, dari keluarga yang terkecil, rumah tangga, keluarga, tunggalan sangga, kemudian krama desa dan sebagainya. Inilah yang kita lakukan bersama-sama dalam persiapan menghadapi galungan. Nah, kemudian apa yang terjadi besoknya? Ini yang disebut dengan Sugihan Bali. Sugi artinya sugi itu artinya kita menyucikan, mengusap diri kita. Sehingga di atas leher ini ada yang disebut dengan pemikiran dari mata yang bisa melihat, dari hidung dan sebagainya. Ini kita sucikan karena sesungguhnya diri kita adalah stana dari yang maha wisis yang berupa Atman. Percikan dari paramo atma. Inilah yang melingga jenak ring sariran ida dane sarang sami. Ini yang kita sucikan. Sugi, suci. Artinya sugi itu dalam artian membilas,
Kalau sugih supaya kita bisa mendapatkan kesugihan, artinya kemenangan begitu. Oke, setelah selesai sugihan artinya suci lahir dan batin, suci lingkungan kita, suci diri kita, karena ada dalam gegendingan Bali ngangge sarire puniki Sang Maha Wisesa menyepih ragan ide menjadi stana dalam diri kita. Itulah yang kita yatnyain atau yang kita sucikan. Nah, setelah selesai sugihan Bali, berikutnya menjelang pergantian uku sungsang dengan uku dungulan, masuklah kita ke uku dungulan, yaitu redite dungulan. Nah, ini sudah mulai kita betul-betul keret nyekep. Makanya pada saat hari raya hari redite dungulan puniki, ini yang disebut dengan hari penyekebat. Nyekep artinya nyekung, nyekung artinya nangun tapo berate yat nyeketi. Yang utama itu adalah pemikiran kita. Semua senternya itu bermula dari pikiran. Pikiran itu di-trigger dari indria kita. Sehingga akhirnya dari indria kita menggoda. Kita digoda. Ingin memiliki segalanya. Ini yang disebut dengan sang buto dungulan. Ingin menguasai segalanya. Ini yang disebut dengan sang buto kala amangkurat. Kemudian sang buto galungan. Kemudian di sini inilah yang ingin selalu menang, selalu unggul. Inilah godaan kita yang diturunkan untuk menggoda kita sebagai sang kala tiga wisesa, yaitu dungulan, amangkurat, galungan. Inilah yang akan selalu menggoda kita. Maka dari itu pada saat hari Minggu ini, bagaimana kita bisa untuk melakukan nangun yase kerti pada saat itu, begitu. Nah, kemudian ketika pada hari Minggu punika kita bisa lewati dalam hal nyekung indria, maka besoknya hari Senin dungulan ini sering disebut dengan hari pengejukan. Pengejukan atau hari penyajan. Penyajan artinya pi saja maka sujatining hati kita untuk mencapai kesuksesan. Nah, kemudian dalam hal ini sebagaimanapun kita pinternya, sebagaimanapun kita jelinya di sini, tetapi harus kita pinter memasang strategi. Karena dalam hidup kita tidak cukup hanya pintar saja. Harus juga melihat strategi. Bagaimana melihat suatu masalah itu menjadi peluang. Itulah untengnya daripada kejelian kita hidup. Inilah yang kita lakukan pada saat hari Senin, yang disebut dengan pengejukan. Nah, besoknya kita beralih ke hari Selasa dungulan. Nah, di sini kemudian titik-titik kulminasi perjuangan. Itu sesungguhnya kita disimbolkan dengan hari penampahan. Nampah artinya nyembelih. Nyembelih artinya membunuh. Membunuh karakter-karakter kita yang seperti babi. Makanya disembelih di sini adalah babi. Kenapa karakter babi? Satu, komelnya bukan main. Maaf Niki. Babi itu kadang-kadang makannya di sana, tidurnya juga di sana. Inginnya makan enak, tidur, makan enak, tidur. Kalau telat ngasih makan, goek, itulah perilakunya babi. Inilah kita sembelih. Sehingga sifat aham kara kita itu diharapkan mendapatkan suatu pencerahan. Ketika manah ini sudah mendapatkan pencerahan, maka disinilah kita menjadi orang-orang yang berbudi. Disitulah kita akan mendapatkan suatu kemenangan. Untuk bisa mendapatkan kemenangan seperti itu, mari kita, dengan demikian kita cerahkan diri kita untuk mendapatkan suatu pencerahan. Nah, kemudian disitulah setelah kita melakukan penyembelihan, pemotongan, membunuh sifat-sifat babi tadi, kita harapkan
inilah yang disebut dengan kemenangan. Nah, itu biasanya kalau di Bali, kalau pada saat penampahan itu identik dengan ngelawar begitu. Apa yang dilawar? Ya itu tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi setelah ngelawar, melakukan persembahan sekedarnya pada saat itu sebagai tanda terima kasih, maka mulailah berkibar kemenangan. Nah, inilah kita sudah berhasil melewati, berhasil membunuh segala sifat-sifat aham kara tadi yang disebut dengan sifat ingin selalu menguasai, sifat selalu ingin memiliki, sifat ingin selalu napi wastana menang sendiri, dalam artian itulah yang kita kuasai, aham kara tadi yang kita ditunjukkan dengan kroda, loba, irsya. Inilah yang kita kendalikan. Sesungguhnya orang yang sukses itu mereka bisa mengendalikan dirinya sendiri. Karena sesungguhnya saudara-saudara, musuh yang paling besar itu ada dalam diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa menguasai diri sendiri, barulah kita bisa menguasai keluarga kecil, artinya menuntun keluarga kecil, bermasyarakat, karena sesungguhnya dalam hidup inilah yang disebut dengan universitas kehidupan. Dalam kekawin disebutkan bahwa sesungguhnya musuh yang sangat-sangat berbahaya itu ada dalam diri kita. Raga khade musuh mapuara, ring hati tungguannya dan hanawane dan madoh ring hati, artinya the big enemy it stay in our shape, ada dalam diri kita. Nah, kemudian disitulah setelah kita bisa muncul melewati tiga wisesa puniki, inilah dengan kemenangan ditandai dengan menaikkan penjor begitu. Disinilah sesungguhnya penjor itu baru naik, baru diunggah, yaitu selesai ngelawar biasanya Selasa sore begitu. Jangan-jangan mulai dari sugihan Bali jauh-jauh sebelum bertengger anunya, berarti mungkin filosofinya kurang dikuasai. Benjang-benjang nggih. Ingat nih keelingan punika masang penjor setelah selesai ngelawar gitu, biar tenang kondisinya. Nah, ini makna-makna penjor ampuro pada saat ini Pandita tidak bahas karena mungkin waktunya terlalu panjang. Artinya kembali pada saat ini, karena event pada saat ini adalah Hari Raya Galungan, untengnya nih puniki Pandita hanya membaos indik galungan kemahon. Lugrang sana makin Pandita sinep antuk para mosanti, sedurunge kembali Pandita ucapkan Selamat Hari Raya Galungan. Semoga kita semuanya selalu ada dalam bimbingan serta perlindungan Ida Sang Hyang Pramukawi, sehingga doh saking sasap corona, doh saking male papo upadrawa, dan senantiasa trepti maring pesanakan, diselimuti rasa kedamaian. Semoga itu yang selalu kita harapkan bersama. Sinep antuk para mosanti. Om Santi 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 Om. Matur suksema.